Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pada San Ramadan, tema yang akan sama-sama kita bicarakan adalah mengenai masalah asinku atau kejujuran. Nah, bicara masalah kejujuran dan sebaliknya adalah kebohongan, ini adalah merupakan perkara yang banyak ditekankan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena kejujuran itu merupakan core value atau merupakan nilai inti, merupakan sifat dasar dan sifat luhur manusia. Karena kejujuran itu adalah merupakan sesuatu yang berlaku di mana saja, kapanpun, maka orang akan segan, akan senantiasa menghargai suatu kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran itu merupakan sesuatu yang ma'ruf. Artinya memang sesuatu yang dipandang baik menurut pandangan agama dan juga menurut pandangan budaya manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kejujuran, sekaligus juga sebaliknya, yaitu masalah kebohongan. Nah, bicara masalah kejujuran, ada sebuah fakta menarik. Tahun 2019, Alan Kohn dan juga kawan-kawan mengadakan sebuah riset, sebuah penelitian yang berjudul Civic Honesty Around the Globe, yaitu kejujuran masyarakat di seluruh dunia. Nah, penelitian ini dilakukan di 40 negara yang ada di dunia ini. Jadi tidak semua negara, tapi diambil sampel 40 negara. Nah, berdasarkan penelitian ini, ternyata didapatkan satu fakta. Terkemuka satu fakta temuan bahwasannya Indonesia, yaitu negara kita, itu berada pada posisi ke-8. Tapi maaf, itu dari bawah, bukan dari atas. Jadi berarti Indonesia ada pada posisi 32. Dan ini tentu saja sangat, istilahnya itu sangat memprihatinkan. Nah, penelitian itu dilakukan dengan cara, dan ini dilakukan di sekitar 3.500 kota ya, yang ada di 40 negara itu, dengan cara menaruh 17.000 dompet, ada uangnya, ada identitasnya. Nah, kemudian hasilnya adalah responnya bagaimana? Nah, ternyata uang yang ditaruh di tempat-tempat umum itu ada yang dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan. Yang dikembalikan, ada yang dikembalikan dengan jumlah yang utuh, ada juga dengan jumlah yang berkurang, bahkan sebaliknya ada juga dengan jumlah yang bertambah. Nah, itu hasilnya. Dan tadi dari penelitian tersebut didapatkan satu fakta, ternyata bangsa Indonesia itu ada di urutan ke-32. Dan ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan tentu saja. Mengingat bahwa bangsa Indonesia ini adalah merupakan mayoritas muslim. Jadi kalau bicara bangsa Indonesia, maka di dalamnya itu adalah mayoritasnya adalah muslim. Ini adalah tentu saja satu fakta yang sangat memprihatinkan. Dan berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan fakta bahwa ternyata yang namanya kejujuran dan sebaliknya kebohongan itu sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi suatu bangsa. Itu artinya, jika suatu bangsa itu memiliki kejujuran yang tinggi, suatu negara itu memiliki kejujuran yang tinggi, maka tingkat ekonominya pun maju. Nah, makanya dari 40 negara ini, saya bacakan 10 besarnya saja yang dikategorikan yang menempati urutan teratas dalam hal kejujuran. Pertama adalah Swiss, yang kedua adalah Norwegia, yang ketiganya Netherlands, yang keempat Denmark, yang kelima Swedia, kemudian Polandia, ketujuh Ceko, ke-8 New Zealand, ke-9 Jerman, kemudian Prancis. Nah, jadi ternyata dari survei tersebut malah adalah negara-negara yang katakanlah bukan non-muslim,
yang menempati posisi tertinggi. Dan dengan fakta tersebut kita bisa membuktikan bahwa negara-negara yang barusan disebut itu memang negara-negara yang secara ekonomi, secara duniawi mereka adalah merupakan negara yang maju. Ini adalah satu fakta dan sekaligus merupakan satu yang wajib kita dijadikan renungan. Jadi dengan demikian, jika kita menginginkan sebuah bangsa, sebuah negara yang maju secara ekonomi itu berkembang pesat, maka syaratnya satu, yaitu apa? Kejujuran. Kenapa? Karena dari kejujuran ini akan melahirkan dampak-dampak positif yang lainnya. Sebaliknya, kalau kebohongan itu akan menurunkan, menganak-pinakan banyak sekali keburukan-keburukan dari buruk itu. Misalkan dari bohong itu ada yang disebut pengingkaran janji, ada yang disebut misalkan praktek atau perilaku koruptif, nepotisme dan sebagainya. Kemudian gratifikasi, suap, itu adalah merupakan perilaku-perilaku turunan dari bohong. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang sangat populer, beliau bersabda, "Alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Fa inna sidqo yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa, akan menunting kepada albir, kebaikan. Wa innal birro yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Dan seseorang yang terus-menerus jujur dan cenderung dan memilih kejujuran hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai siddiqon, orang yang jujur. Manusia akan mengenangnya sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kamu dusta. Fa inal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membimbing, akan menuntun kepada keburukan. Wa inal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan membimbing atau menuntun kepada neraka. Dan hingga ketika orang terus berbuat dusta, maka hatta yuktaba indallahi kaddaban, dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta, dicatat dan dikenang oleh manusia sebagai pembohong. Dan itu adalah suatu hal yang tentu saja sungguh sangat menyakitkan. Nah, itu adalah perintah jujur yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan juga banyak di dalam ayat Al-Quran. Misalkan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan sadidan. Sadidan itu apa? Nah, seringkali sadidan diartikan baik. Namun kata Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, bahwa yang disebut dengan sadidan itu adalah adlan, yaitu lurus. Nah, itu ya. Kemudian yakni fi mantiqihi wa fi amalihi kulihi, yakni lurus dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Artinya apa? Yang disebut sadid itu adalah keutuhan antara apa yang diyakini, dipikirkan, dengan yang diucapkan, dengan yang diperbuat. Nah, maka dalam makna ini, sadidan ini bisa dipahami sebagai integritas. Integritas itu sendiri artinya adalah utuh. Utuh itu apa maksudnya? Artinya apa yang dipahami, yang diyakini, yang diucapkan, yang dilakukan itu inline atau sejalan. Nah, sebagai contoh kebalikannya, bila orang paham, yakin, mengerti bahwa korupsi itu buruk, korupsi itu jangan dilakukan. Dia paham itu, dia ngomong itu, tapi dia malah melakukan tindakan koruptif, maka orang itu tidak memiliki integritas. Kenapa? Karena tidak inline-nya, tidak selarasnya antara ucapan dengan perbuatan.
Nah, ini yang disebut dengan kaulan sadidan. Jadi di sini adalah kaulan sadidan itu adalah asidku dalam arti yang lain, yaitu jujur. Dan kejujuran yang bisa kita pahami pun di sini bukan sebatas kata-kata, tapi kejujuran itu adalah meliputi tindakan dan juga pikiran tentu saja. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman mengenai jujur ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, di dalam tafsir Al-Alusi, yakni Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah sebagaimana yang ia kutip dari Ad-Duhaq, umiru ayyakunu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ashabihima. Ayat ini adalah memerintah agar kita ini ma'a Abi Bakrin, bersikap, bertindak bersama atau sebagaimana Abu Bakar, Umar, dan para sahabatnya. Di mana kita tahu bahwa Abu Bakar, Umar merupakan sahabat yang jujur, bahkan Abu Bakar sendiri merupakan landian yang diberikan Rasulullah, karena dia itu orang yang bakar, yang cepat asidku membenarkan. Nah itu. Kemudian juga kita harus juga meneladani Umar sebagai orang yang jujur juga. Dan semua sahabat itu adalah merupakan contoh-contoh ideal. Tentu saja Rasulullah itu, kemudian juga adalah para sahabat, para ulama, tabi'in, dan sebagainya. Nah itu adalah perintah jujur di dalam Al-Quran. Nah, kemudian bicara masalah kejujuran, karena kejujuran ini adalah merupakan core value, maka jika tadi saya bicara bahwasannya maju dan mundurnya perekonomian sebuah negara itu sangat kaitannya dengan kejujuran, maka tidak ada cara lain. Kita harus sama-sama membangun kejujuran itu mulai dari institusi yang paling kecil, yaitu keluarga. Maka kita wajib menanamkan sebagai orang tua harus memiliki kesadaran wajibnya menanamkan kejujuran terhadap anak. Karena jika sebuah keluarga itu baik, maka akan terbentuk masyarakat yang baik, yang jujur, kemudian secara otomatis akan terbentuk juga tercipta sebuah negara yang jujur. Maka ketika kejujuran itu sudah betul-betul merata, menjadi budaya, menjadi suatu yang dijunjung tinggi, maka dipastikan negara itu akan sebagaimana dikatakan oleh Allah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang subur, makmur, adil, sentosa. Kalau bahasa Sundanya itu gemah ripah, repeh, rapih, lo jinawi. Masyarakatnya akur, kemudian ekonominya maju, kemudian tentram dan damai. Syaratnya apa? Yaitu kejujuran. Nah, kemudian bagaimana cara kita menanamkan kejujuran di tengah-tengah keluarga atau kepada anak-anak kita? Nah, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus menjadi teladan kejujuran di keluarga. Jadi artinya bahwa seorang ayah, seorang ibu itu harus menjadi role model kejujuran untuk anak-anaknya. Jadi di sini sesungguhnya orang tua itu memiliki tugas yang berat. Karena yang terjadi terkadang anak itu terkadang secara sadar tidak sadar kadang dilatih untuk berdusta. Ya, contohnya misalkan seorang anak berpesan kepada anaknya, "Nak, ayah mau istirahat, ayah capek. Kalau nanti ada tamu, tolong bilangin ayahnya lagi pergi." Nah, itu adalah merupakan contoh pengajaran bohong terhadap anak, itu tidak baik. Yang benar adalah katakanlah sebenarnya. Misalkan, "Nak, nanti kalau ada tamu, tolong bilangin
bahwa ayah sedang istirahat, maaf tidak bisa diganggu. Nah itu kan lebih enak. Meskipun terkadang kita agak sungkan, tapi itu justru merupakan sikap yang terbaik. Nah, jadi itu yang pertama. Cara menanamkan kejujuran di keluarga itu adalah harus dimulai dari orang tua. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan dari anak secara jujur. Jadi artinya meskipun memang anak itu memiliki keterbatasan pemahaman dan bahasa, tapi kita sebagai orang tua harus kreatif, mampu mengemas sebuah jawaban. Ketika anak bertanya, maka jawablah dengan jujur. Kalau kita berkata pada anak, misalkan ya, biasanya dulu orang tua kalau anaknya itu makannya itu nasinya itu apa namanya kadang kelana kayak gimana, kemudian suka bilang gini, hei nak, itu jangan gitu, itu nasinya nangis itu, ini harus dihabiskan kayak gitu. Kalau enggak nasinya itu nangis. Nah, ketika orang tua ingin anaknya supaya makanannya habis. Nah itu sebetulnya jawaban pernyataan yang membingungkan. Dan di sana tentu saja tidak sesuai fakta. Kenapa? Masa kok nasi nangis? Nah, jadi selain telah diajarkan kebohongan dengan kata-kata itu, juga sekaligus anak itu apa namanya dididik jadi bodoh, gitu kan? Jadi tidak logis. Mestinya kan gini, kalau cara yang benarnya itu. Nah, ini kamu jangan memubadirkan nasi. Karena apa? Mubadir itu perbuatan setan. Ini kamu harus habiskan. Dan kalau kamu mubadirkan, maka itu berarti kamu teman setan. Nah, mestinya kayak gitu. Bukan dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Nah, kemudian yang ketiga, cara menanamkan kejujuran kepada anak itu, kita sebagai orang tua jangan sekali-kali menjanjikan kepada anak sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Jadi kalau kita janji pada anak, maka berusahalah janji itu ditunaikan. Itu. Kenapa? Kalau seringkali misalkan kita janji ke anak, kemudian tidak ditunaikan, janji lagi tidak ditunaikan, maka itu akan tertanam dalam benak anak bahwa kita ini adalah orang tua yang suka bohong. Ya, dan secara tidak sadar itu diserap dalam pikiran mereka, dan mereka pun melakukan hal yang sama seperti orang tuanya dan merasa tidak dosa. Nah itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat adalah berikan pujian atas kejujuran dan punishment atas kebohongan. Nah ini adalah penting. Jadi misalkan kadang ya di keluarga anak itu kalau melakukan satu tindakan, misalkan memecahkan gelas itu kan, kemudian anak kadang sungkan untuk jujur. Biasanya kesungkanannya itu karena tidak mau jujurnya itu takut dimarahi oleh orang tua. Nah maka kita rubah ketika anak misalkan memecahkan kaca dan sebagainya, memecahkan piring, gelas gitu kan. Maka ketika anak itu mengaku, ya kita jangan marahi, tapi justru kita berikan apresiasi, penghargaan atas kejujurannya itu. Jadi bukan dimarahi. Nah, justru anak berbohong itu karena anak memprediksi kalau jujur maka akan dimarahi. Nah, maka sekarang balik, kalau anak melakukan satu kesalahan kemudian mereka jujur, maka apresiasilah. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah ini yang sangat penting juga, menanamkan kejujuran di keluarga, adalah kita mengisahkan atau menceritakan mengenai kisah-kisah kejujuran dari kalangan sahabat, para nabi, orang-orang soleh, atau siapapun. Karena umumnya anak itu akan cenderung lebih tertarik dengan cerita, akan terpengaruh dengan cerita. Maka kisahkanlah cerita-cerita mengenai kejujuran, dan ini akan memberikan asar atau pengaruh yang luar biasa terhadap anak. Nah, itu adalah beberapa cara kita menanamkan keluarga. Maka ayo kita secara sama-sama memiliki kesadaran perlunya dan harusnya menanamkan kejujuran sejak di keluarga, di institusi, lembaga paling kecil. Karena kalau semua orang memiliki kesadaran ini, seperti yang tadi saya katakan, akan terbentuk masyarakat, keluarga-keluarga yang jujur, masyarakat yang jujur, negara yang jujur.
Maka ketika itu dilakukan, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan berkahnya. Bedanya, kalau kepada orang kafir itu hanya di dunia saja kebaikannya. Tapi kalau bagi orang Islam, tentu saja keberkahannya itu adalah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan terakhir ada satu quote mengenai masalah kejujuran ini dari Billy Graham. Dia mengatakan seperti ini. When wealth is lost, nothing is lost. Ketika kekayaan itu hilang, ketika harta itu hilang, nothing is lost. Itu tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena harta hilang bisa kita cari kembali. Usaha bangkrut, mungkin besok kita bisa bangkit kembali. Jadi kehilangan harta itu bukan kehilangan apa-apa, atau sama sekali tidak ada yang hilang. Kemudian, when health is lost, something is lost. Tapi ketika kesehatan itu hilang, ada sesuatu yang hilang. Nah, artinya ada sesuatu, sedikit kehilangan. Ketika kita sakit, ada sesuatu yang hilang, tapi itu bukan kehilangan yang fatal. Dan terakhir, kata beliau, when character is lost, all is lost. Tapi ketika karakter itu hilang, trust atau kepercayaan itu hilang, maka all is lost. Semuanya hilang. Nah, jadi di sini berharga dan tidak berharganya seseorang itu adalah karena kejujurannya. Ketika seseorang itu tidak jujur dan dicap pembohong, maka itu sesungguhnya dia kehilangan segalanya. Orang nggak percaya. Dan itu adalah merupakan kehilangan yang sesungguhnya. Padahal kejujuran itu merupakan sesuatu yang dihargai dimanapun kita berada. Ibarat mata uang yang berlaku dimanapun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat pesan Ramadan. Nah, rupanya itu kajian kita untuk kesempatan ini mengenai masalah kejujuran. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita tanamkan mulai dari diri kita, kemudian dari diri kita untuk tercipta sebuah negara yang gemah ripah rekbeh lahir jinawi. Menyaksikan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang siap kuliah tahun ini, yuk jangan lupa bergabung di STI Al Hidayah Tasikmalaya.